Tiga Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika
Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang, kita akan jalan. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi juga bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki kita akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, cukup. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut
bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak Boy alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika itu Kongres ya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan menurut pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangan yang masih panjang, kita jalan terus. Ada Pak Anies tadi salah satu kali Pak Jokowi berapa sih bicara dengan ini? Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki negara akan terwujud di kota ini. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni.
Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan
pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan menghadiri kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangan yang masih panjang, kita jalan terus. Ada di Panis tadi salah satu kali Pak Jokowi memang bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki masyarakat akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini nggak jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar element surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak? Boleh alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika Pilpres Pak Nasdem di Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita jalan bersama. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja, kan sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, kebangsaan, pemikiran-pemikiran Soekarno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki kemerdekaan akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini.
Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika diundang Pak Nasdem hadir Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan
merasa kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang, kita jalan. Ada Pak Anies tadi dia salah satu hal Pak Jokowi berhasil bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja sih? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Soekarno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki negara akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya mesti bicara. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama.
Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Gimana nih Pak Boyalah? Iya, saya tentu akan datang ketika Kongres perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita jalan masih. Ada di Pak Anies tadi sama Pak Jokowi udah masih bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Mengalir aja. Apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki negara akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya mesti berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi apa? Tapi kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah maju bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang,
Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
panjang kita akan jalan. Ada di Panis tadi salah satu sama Pak Jokowi berhasil bicara dengan Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki negara akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak berdasarkan tentang pemikiran. Ini tidak jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo
Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak beralasan Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika giliran saya Pak Nasdem di Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangan yang masih panjang ada. Ada di Pak Anies tadi salah satu hal Pak Jokowi juga bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan, tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara.
Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika diundang oleh Pak Nasdem Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, ada. Pak Anies tadi salah satu Pak Jokowi berorasi bicara dengan ini. Masih berjalan.
yang kemungkinan besar element of surprise-nya adalah maju bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangan yang masih panjang ada. Pak Anies tadi salah satu kali Pak Jokowi berhasil bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini tidak jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Nanti kabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar element surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi.
Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Kenapa nih Pak beralasan? Iya, saya tentu akan datang ketika Pak Nasdem Kongresnya hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang bisa dimengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang, ada. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berhasil bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang akan terwujud di kota ini. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Nanti kabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDIP. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung
oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi begini.
dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki masyarakat akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya mesti berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDIP. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat
jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Gimana nih Pak? Boleh alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika diundang oleh Pak Nasdem di Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita jalan terus. Ada Pak Anies tadi salah satu Pak Jokowi berhasil bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang pikiran-pikiran akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pikiran. Ini nggak jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar element of surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini.
Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak? Boleh alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika diundang sama Pak Nasdem di Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan menurut pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan
kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangan yang masih panjang, kita akan jalan. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berhasil bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki kita akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya mesti berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan
dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak Boy alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika saya Pak Nasdem Kongres ya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan menurut pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangan yang masih panjang ada. Ada di Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan ini? Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang kita akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini tadi di kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Iya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader.
Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita akan jalan. Pak Anies tadi dengar salah satu sama Pak Jokowi berhasil bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Mengalir aja. Apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Yang minta jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar element of surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama.
Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Kenapa nih Pak? Boleh alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika Pilpres selesai. Kongresnya hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita jalan terus. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi juga masih bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki masyarakat akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini nggak jadi kader PDIP. Semuanya masih bicara. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem.
Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika itu perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita
kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita akan Ada Pak Anies tadi salah satu hal Pak Jokowi berhasil bicara dengan masih berjalan semuanya. Kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki kita akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini tadi di kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut,
Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Kenapa nih Pak? Boleh alasan ya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika giliran saya Pak Nasdem hadir di Kongres ya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita jalan masih besar. Ada Pak Anies tadi salah satu kali Pak Jokowi udah masih bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki negara akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya mesti berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDIP. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies.
Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
Iya, atau tanggal 27? ya, pokoknya kita ngalir aja, nanti kabarin. Biasanya ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Nah, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang, ada. Ada di Panis tadi salah satu kali Pak Jokowi berhasil bicara dengan ini. Masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja sih? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki kita akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Mungkin nggak jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Nanti kabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar elemental surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi.
Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika diundang oleh Pak Nasdem di Kongres ya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di Kongres ini saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, ada. Pak Anies tadi salah satu Pak Jokowi berhasil bicara dengan masih berjalan semuanya, kita pantau saja, karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Mengalir aja. Apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang kita akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya mesti berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Harusnya ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung
oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi
tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, ada. Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berapa bicara dengan Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak pembicaraan tentang pemikiran. Ini tidak jadi kader PDIP. Semuanya masih dijaga. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDIP. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh.
untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Kenapa nih Pak beralasan? Iya, saya tentu akan datang ketika Pilpres selesai. Pak Nasdem Kongresnya hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan ini? masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan, tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Nanti kabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies.
Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Iya, saya tentu akan datang ketika diumumkan Pak Nasdem Kongresnya menghormati perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir kongres ini datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga
berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, ada. Ada Pak Anies tadi salah satu kali Pak Jokowi berapa sih bicara dengan ini? Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud di kota ini. Jadi pembicaraannya lebih banyak berdasarkan pemikiran. Ini tadi di kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024.
Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang nih. Gimana nih Pak beralasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika giliran saya Kongresnya hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan menghadiri kongres ini datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa jalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, ada. Ada Pak Anies tadi sama Pak Jokowi masih bicara dengan Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Nah, ini tadi itu kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap sama PDIP atau PDI sama Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. menjelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar element of surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Makasih ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyelami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman,
saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies. Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak? Boleh alasannya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika itu saya Pak Nasdem di Kongresnya. Hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang lebih mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir di kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangan yang masih panjang ada. Ada di
Anies tadi dia sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Apakah Mengalir aja. apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang akan terwujud kembali. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini bisa jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan tetap bersama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Saya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja. Dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDIP. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan, Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi.